Oke, Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memaparkan argumen saya pada mas kali ini, saya akan memberikan sedikit karakterisasi pada kata kunci mosi ini. Pertama adalah feminis. Kita tahu bahwa feminis merupakan sekelompok orang yang ingin memperjuangkan nasib kaum para wanita dan untuk merepresentasikan wanita, perempuan ini dalam setiap sektor bidang yang ada di dunia ini. Kemudian perempuan agar bisa mendukung satu sama lain dan bisa melindungi diri mereka sendiri. Kemudian untuk olahraga baku hantam atau MMA adalah olahraga yang memerlukan kekuatan fisik dan membutuhkan kekuatan fisik yang sangat lebih ekstra karena kita tidak hanya akan memberikan serangan kepada lawan, tapi kita juga harus menerima serangan bertubi-tubi ketika lawan telah menyerang kita. Hal ini berbeda dengan olahraga bela diri karena olahraga bela diri merupakan olahraga yang ditujukan untuk melindungi diri kita sendiri, sedangkan untuk olahraga baku hantam ini bertujuan untuk menghancurkan lawan. Kemudian sebagai seorang feminis, kenapa kita menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam ini? Dalam hal ini saya memiliki dua argumen. Pertama adalah kenapa ketika perempuan terlibat dalam MMA ini akan tidak ada maksud bela diri dan akan merugikan perempuan itu sendiri. Kemudian kenapa perempuan tidak memilih untuk bela diri yang lebih aman bagi mereka? Argumen pertama, kenapa kita sebagai perempuan, sebagai feminis, kita terlibat dalam MMA ini dan akan menimbulkan kerugian? Pertama, bahwa pada mulanya ya perempuan ingin setiap representasi perempuan bisa masuk ke dalam setiap bidang dan ketika mereka memasuki pada bidang olahraga baku hantam ini akan menimbulkan banyak kerugian, dan ini bukan representasi dari perempuan itu sendiri karena secara biologis tubuh perempuan tidak sekuat para pria yang memiliki kekuatan fisik yang ekstra, sehingga ketika perempuan memasuki dalam bidang olahraga baku hantam ini, tubuh mereka akan semakin lama karena ya secara biologis mereka memiliki ketahanan fisik yang lebih lemah. Kemudian mengetahui bahwa olahraga ini merupakan olahraga ekstrim yang mana ini akan membahayakan dari perempuan itu sendiri, sehingga ketika perempuan masuk dalam bidang ini tidak merepresentasikan dari tujuan feminis itu sendiri, yaitu untuk bela diri, untuk agar perempuan bisa tercipta keamanan dan kenyamanan. Kemudian setelah kita teliti bahwa tidak ada keuntungan bagi para perempuan ketika memasuki dunia MMA ini, karena yang akan didapatkan hanya kerugian fisik serta dalam dunia sosial, dalam kehidupan sosial, perempuan sangat dibutuhkan yang memiliki perempuan diharuskan untuk memiliki tubuh yang tangguh atau semacamnya. Tetapi ketika perempuan memiliki banyak luka-luka atau sebagainya, ini akan lebih menyulitkan perempuan dalam menjalani kehidupan sosialnya, karena mereka akan dicap oleh masyarakat bahwa perempuan ini seperti inilah, sehingga dalam kehidupan sosialnya, selain mereka harus menjalani kerasnya kehidupan olahraga baku hantam, mereka juga harus menjalani kerasnya kehidupan di sosial karena judgement dari masyarakat. Kemudian pada argumen kedua saya, perempuan sebagai feminis, perempuan lebih bisa memilih bela diri yang aman dibanding memilih olahraga baku hantam, karena kita tahu bahwa tujuan dari feminis adalah untuk perempuan agar agar bisa bertahan pada hidupnya sendiri, agar bisa membela dirinya sendiri. Tapi kita tahu bahwa olahraga baku hantam atau MMA ini bukan merupakan olahraga bela diri. Kalau kita percaya bahwa jika perempuan ingin belajar olahraga bela diri, bisa memilih olahraga bela diri yang lebih aman bagi mereka. Karena kita tahu bahwa MMA atau olahraga baku hantam ini bertujuan untuk menghancurkan lawannya, seperti untuk mematikan lawan, karena itu memang tujuan dari olahraga baku hantam ini. Sedangkan untuk olahraga bela diri, tujuan utamanya adalah untuk melindungi diri sendiri. Dan kita tahu bahwa ketika perempuan memilih untuk mengikuti olahraga baku hantam, itu akan lebih merugikan karena
fisiknya akan lebih terluka dan akan lebih aman ketika untuk memilih olahraga berarti seperti karate, taekwondo atau semacamnya. Kemudian mungkin tim oposisi bisa mengatakan bahwa MMA selain itu dalam olahraga ini MMA ini tidak hanya para perempuan tersebut menampilkan kekuatan mereka, tetapi mereka juga menampilkan tubuh mereka, menampilkan fisik mereka, memamerkan fisik mereka, sehingga olahraga ini tidak begitu diminati oleh para penonton karena karena bukan menjadi poin utama dalam pertandingan ini, karena mereka hanya menunjukkan diri mereka, sehingga ini akan menjadikan olahraga ini sepi peminat dan atau mungkin tidak ada yang menonton, kecuali para penonton tersebut hanya untuk melihat tubuh para perempuan. Kemudian sehingga ketika penonton sedikit, ini akan mempengaruhi kesejahteraan para atlet baku hantam ini, sehingga kehidupan mereka akan karena tidak memiliki kesejahteraan. Kemudian tim oposisi mungkin mengatakan bahwa MMA tidak untuk menjual badan, dan tapi kita tidak tahu bahwa di sisi lain yang tidak tercover media seperti gerakan-gerakan olahraga baku hantam yang underground, yang di bawah tanah, yang tidak dinaungi oleh organisasi tertentu. Mereka pastinya ingin meniru adegan-adegan profesional dari MMA ini, tapi ketika mereka tidak dinaungi organisasi tertentu, mereka tidak punya aturan yang baku, sehingga mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, dan seringkali justru malah membuat para masyarakat yang mengikuti gerakan ini, gerakan baku hantam yang tidak resmi ini akan mendapat lebih kerugian, sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan bagi para masyarakat, bagi para atlet perempuan yang mengikuti olahraga baku hantam dan seringkali justru penonton yang ingin melihat adalah bukan untuk melihat mereka bertanding, tapi untuk melihat para wanita-wanita ini, sehingga ini akan lebih merugikan wanita-wanita yang mengikuti perlombaan ini. Jadi, terima kasih.